Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Karena atas nikmatnya lah kita sampai sekarang bisa diberikan keselamatan dan kesehatan, bisa masih bernafas sampai detik ini dan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kita semua kehidupan, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya untuk menuju ridhonya. Karena tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa melaksanakan aktivitas yang kita inginkan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana kita dalam kehidupan ini, bagaimana kita bisa menapaki jalan kehidupan menuju akhirat kelak. Dan pasti selama ini kita telah diberikan pencerahan untuk memilih jalan yang terbaik. Dan pastinya Rasulullah juga mengajarkan kita bagaimana kita bisa melakukan kehidupan yang secara toleran, kita bisa bersinggungan dengan masyarakat sekitar, dan kita bisa menapaki kehidupan ini dengan bijak, bisa menjadikan kehidupan ini sebagai kehidupan yang sebagai baratnya kita selalu mengedepankan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Oke, untuk berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang berperan dalam pendidikan saya selama ini, khususnya kampus IKMI Rizkina Cikarang, peserta manajemen dan staf yang ada. Saya ucapkan begitu banyak terima kasih karena video ini kita buat untuk keperluan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ya, untuk sedikit perkenalan tentang kampus IKMI Rizkina Cikarang. Kampus ini berada di Cikarang, tepatnya ada di belakang Sentra Glosir Cikarang. Yang kampus ini adalah kampus berpendidikan teknologi informasi atau komputer. Jadi semua jurusan adalah computerized, yaitu ada jurusan teknik komputer, sistem informasi, dan akuntansi komputer. Saya sendiri mengambil jurusan teknik informatika di kampus IKMI Rizkina Cikarang tersebut. Sedikit menyinggung tentang kampus ini. Kampus ini adalah mungkin kampus favoritnya para karyawan. Kenapa? Ada beberapa alasan, yaitu berkualitas, harga yang terjangkau atau biaya yang terjangkau oleh karyawan di sekitar, dan yang pasti paling utama itu waktu yang fleksibel. Jadi kita bisa pilih waktu yang tidak bentrok dengan kerja kita di perusahaan. Jadi banyak sekali karyawan-karyawan yang bekerja di sekitar Cikarang yang kuliah di IKMI Rizkina Cikarang. Ini itu sedikit perkenalan tentang kampus. Kemudian perkenalan saya sendiri, seperti yang saya katakan tadi, saya mahasiswa IKMI Rizkina. Nama saya Ari Yulianto. Sekarang saya semester 6 di teknik komputer. Kemudian untuk asal saya berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah, sebuah kota yang bisa dibilang kota kecil di area Jawa Tengah. Namun saya hidup di lingkup yang lebih kecil lagi, yaitu di perkampungan di daerah Banjarnegara. Saya memulai kehidupan di sana dari kecil, kemudian SD, SMP, dan SMA ada di Banjarnegara. Kemudian saya berpindah ke Cikarang
untuk bekerja, dan alhamdulillah saya bisa kuliah di sini sampai sekarang, sampai ke semester 6, dan ini untuk tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini untuk semester 6. Mungkin itu perkenalan dari saya. Oke, untuk satu lagi, sekarang saya berumur 22 tahun dan tinggal di daerah Lemah Abang. Kemudian untuk pekerjaan, saya bekerja di daerah kawasan Jababeka. Oke, mungkin itu untuk perkenalannya. Kemudian untuk pada dasarnya video ini seperti yang saya sampaikan di awal, video ini dibuat untuk keperluan kepengurusan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, tema yang diangkat dari video ini adalah sebuah permasalahan-permasalahan bangsa yang terjadi saat ini dan solusinya. Sebenarnya banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di negara ini, dan solusi itu sebenarnya banyak, cuman kita akan memberikan klasifikasi pemecahan masalah itu menurut mata saya sendiri, dan permasalahan itu juga saya cari, saya gali dari pemikiran saya. Mungkin banyak permasalahan lain yang orang lain juga punya pendapat lain juga untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah permasalahan menurut kacamata saya. Untuk permasalahan-permasalahan ini sebenarnya banyak, tapi saya akan khususkan atau klasifikasikan ada beberapa permasalahan yang utama dan kemudian di bawah-bawahnya. Untuk permasalahan yang pertama yang ingin saya angkat adalah sebuah permasalahan bangsa, yaitu yang paling utama ini adalah sebuah permasalahan pendidikan, yang mana saya yakin sekali sebuah bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar ketika pendidikan di negara tersebut berkualitas. Kalau mungkin bisa dikatakan sebuah kata yang bisa dibilang singkat atau ringkas, kalau negara ini maju ya orangnya harus pintar. Mungkin itu kata yang sedikit singkat, tapi sebenarnya ada makna yang terkandung begitu banyak di situ. Salah satunya ya adalah pendidikan. Pendidikan itu mungkin bisa dibilang nomor satu, karena kedepannya negara itu bisa berkembang, bisa lebih maju lagi ketika pemikiran-pemikiran rakyatnya itu memiliki kualitas yang tinggi. Mereka memiliki intelektualitas yang tinggi, kepekaan sosial yang baik. Itu adalah modal-modal ya dasar yang harus kita penuhi sebagai warga negara jika negara ini kita ingin maju. Jadi mustahil kita akan maju ketika kita sendiri atau saya dan teman-teman lain tidak memperbaiki diri kita dalam hal pendidikan. Untuk pendidikan banyak sekali permasalahan. Saya ingin mengangkat beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia yang pastinya itu sangat berpengaruh kepada kualitas pendidikan kita. Yang pertama adalah kualitas pendidikan di bidang kualitas pendidik. Kenapa kualitas pendidik? Karena sangat besar sekali efek yang ditimbulkan dari pendidik atau pengajar kepada siswanya. Kita bisa ambil kata-kata dari orang Jawa yang cukup singkat, tapi itu sebuah kata yang harus kita pegang untuk membuat pendidik kita itu lebih baik, yaitu kata guru itu adalah digugu dan ditiru. Artinya apa? Digugu dan ditiru itu guru adalah sebuah panutan yang kita ikuti. Jadi guru itu adalah sosok seorang yang dia bisa mengajar dan dia bisa melakukan, sehingga siswa itu bisa mengikuti hal yang dilakukan guru. Jadi kalau guru berbuat baik, muridnya pun akan berbuat baik. Jika gurunya pintar, mengajarnya baik, insya Allah muridnya akan pintar juga. Kemudian jika guru berbuat jahat, nanti efeknya juga ke muridnya, dia akan mengikuti jejak gurunya tersebut. Seperti peribahasa yang mengatakan
guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu ungkapan yang begitu sangat bisa menggambarkan kondisi efek dari seorang guru. Jika guru itu kencingnya berdiri, maka muridnya kencingnya berlari. Jadi jika guru melakukan suatu kejahatan kecil, muridnya bisa melakukan sebuah kejahatan yang besar. Itu berbanding terbalik dengan misalkan guru itu melakukan suatu kebaikan, maka muridnya akan melakukan kebaikan yang lebih dari itu. Makanya kita manfaatkan guru itu bisa menjadi sebuah contoh yang baik untuk siswa-siswanya. Untuk permasalahan pendidikan dari segi kualitas pendidik, kita bisa ambil dari sebuah kasus yang sekarang sudah banyak di media, yaitu kasus mengenai Jakarta International School. Dari kata sendiri itu, Jakarta International School bisa diartikan itu sekolah yang bertaraf internasional di Jakarta. Tapi kenapa terdapat kasus? Kita semua bisa tahu permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta International School itu, yang bisa kita ambil kesimpulan itu adalah para staf dan pengajarnya yang bisa kita asumsikan pola pendidikannya itu salah. Mereka melakukan hal yang salah kepada para siswanya sehingga berdampak sangat negatif kepada siswanya, yang mana seharusnya Jakarta International School atau tempat pendidikan lain itu adalah sebagai wadah untuk mencerdaskan anak bangsa, sebagai wadah untuk mereka mencari jati dirinya, sebagai wadah buat mereka untuk mencari ilmu yang benar-benar mereka inginkan. Namun para pendidik dan para stafnya mereka berlaku tidak baik. Itu permasalahan pendidikan dari kualitas pendidiknya, yang mana saya pernah melihat atau mempelajari sedikit mengenai teori yang katanya itu adalah teori gunung es. Jadi permasalahan Jakarta International School ini sebenarnya adalah permasalahan seperti teori gunung es juga. Jadi konsepnya ketika ada sesuatu tumpukan kecil di atas, sebenarnya ada sebuah bongkahan yang begitu besar di bawahnya. Begitu juga dengan kasus yang terjadi di Jakarta International School ini. Ketika muncul ke daratan pemberitaan tentang Jakarta International School dengan permasalahan pendidik dan stafnya, itu hanya sebagian kecil. Masih banyak sekali atau masih banyak sekali bongkahan-bongkahan besar, permasalahan-permasalahan besar di sekolah-sekolah lain mungkin. Jadi di sini hanya sebagai permunculan yang sedikit sekali, masih banyak di bawahnya. Kalau diteliti lagi, seperti gunung es itu semakin ke bawah semakin luas, semakin bawah semakin luas. Jadi di Indonesia ini sebenarnya permasalahan itu sudah banyak, cuman belum terekspos oleh media. Nah, untuk mengantisipasi hal itu terjadi, jangan sampai permasalahan pendidikan dari kualitas pendidik yang kurang, ada beberapa solusi-solusi yang bisa ditawarkan. Di antaranya Kementerian Pendidikan itu harus benar-benar menggencarkan untuk meningkatkan kualitas pendidik. Itu adalah bagian pekerjaan dari Kementerian Pendidikan. Di antaranya ada solusi-solusi dari Kementerian Pendidikan yang harusnya meningkatkan kualitas pendidik dengan cara beberapa hal. Mungkin bisa melakukan sebuah seminar terhadap para pendidik dan stafnya. Jadi mereka tidak hanya mendidik, tapi mereka juga harus dididik. Karena apa? Mereka juga butuh masukan untuk bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana bisa benar-benar mewujudkan pembukaan undang-undang yang tujuannya itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Nah, jadi untuk merealisasikan mencerdaskan anak bangsa itu, Kementerian Pendidikan harus bergerak untuk memperbaiki kualitas pendidik. Dengan cara ya itu yang saya sampaikan tadi, bisa lewat seminar atau misalkan
Kementerian Pendidikan melakukan aktivitas-aktivitas rutin seperti training per minggu. Jadi setiap guru, setiap staf, setiap pendidik, mereka diwajibkan untuk hadir dalam training dalam 1 minggu sekali yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Baik itu dari Kementerian Pusat ataupun yang otorisasi di bawahnya. Mungkin bisa dikelola oleh per kabupaten. Jadi mereka benar-benar merealisasikan, bisa meningkatkan kualitas pendidik di area wilayahnya masing-masing. Dan Kementerian Kementerian Pendidikan juga memberikan semacam award atau semacam nilai tambah untuk daerah-daerah yang memiliki kualitas pendidikan lebih di atas, atau hasil kualitas pendidiknya itu naik, atau misalkan peserta dari training pendidikan yang diadakan oleh Kementerian Sosial itu paling tinggi, mereka harus dapat reward. Untuk apa? Untuk memberikan semangat tersendiri kepada jajaran di bawahnya, biar ada persaingan. Setiap kabupaten mereka bisa melakukan persaingan yang intinya persaingan itu adalah persaingan yang sehat menuju kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Itu salah satu saran yang mungkin bisa direalisasikan oleh Kementerian Pendidikan di bidang kualitas pendidiknya. Yang pasti yang namanya pendidik itu mereka harus berpendidikan, bukan hanya berpendidikan dari mereka sekolah dari SD sampai mungkin jenjang S1 atau S2, namun mereka juga setelah itu di samping mengajar, mereka harus benar-benar dapat arahan dari Kementerian Pendidikan untuk bagaimana sih bisa mengajar yang bisa membawa anak-anak itu bisa cerdas, bagaimana mereka bisa mendidik anak-anak bisa menjadi anak-anak berakhlak mulia. Itu adalah poin-poin yang paling penting yang harus bisa dijalankan oleh para pendidik di Indonesia ini. Itu adalah permasalahan pendidikan dari segi kualitas pendidik. Kemudian ada permasalahan pendidikan lagi di bagian sistem pendidikannya. Mungkin yang seperti kita ketahui sekarang, pemerintah di Kementerian Pendidikan sudah mengeluarkan sistem pembelajaran yang baru, yaitu KTSP 2013, yang mana di kurikulum itu siswa tidak hanya menjadi bagian dari audiens, mereka harus berperan aktif untuk bisa saling berinteraksi. Mereka juga harus bisa mempraktekkan apa yang menjadi landasan teori-teori yang sedang dipelajari. Mereka bisa berimajinasi untuk mengembangkan ilmu yang sedang dipelajari. Nah, itu penting, bagus sekali program KTSP 2013 ini. Namun aktual di lapangan itu mungkin belum secara penuh bisa terrealisasikan, belum benar-benar dijalankan dengan baik oleh seluruh elemen di bagian pendidikan di bawah, seperti di kabupaten-kabupaten, di daerah-daerah. Itu mungkin belum terlalu terrealisasikan. Jadi solusi dari permasalahan sistem pendidikan ini, dari sistem sudah bagus, cuman realisasinya kurang. Jadi Kementerian Pendidikan harus juga mengawasi, melakukan auditor. Mereka selalu melakukan sidak atau inspeksi mendadak, dan jika mereka benar-benar menemukan kejanggalan di sistem itu ternyata belum dijalankan dengan baik, mereka harus merevisi. Bukan berarti merevisi sistem, tapi mereka harus merevisi orang-orang yang berada di dalam sistem itu. Jadi mereka bisa tarik orang-orang yang ternyata mereka belum bisa menjalankan sistem KTSP ini, kita tarik, mereka bisa masuk ke lingkungan untuk sosialisasi mengenai sistem KTSP ini. Bagaimana sistem KTSP ini bisa berjalan agar nantinya siswa itu bisa menerima pembelajarannya dengan baik, dan mereka bisa berperan aktif dalam sistem pembelajaran. Itu untuk permasalahan sistem pendidikannya. Nah, kemudian ada lagi permasalahan pendidikan di bagian infrastruktur dan sarana dan prasarana. Mungkin saya sendiri berasal dari kampung, dan saya sendiri melihat bagaimana sarana dan prasarana itu memang benar-benar sangat minim atau sangat kurang.
khususnya untuk di daerah-daerah terpencil seperti daerah-daerah saya. Jadi saya nggak kaget lagi dengan kata-kata permasalahan infrastruktur. Beda jauh sekali dengan infrastruktur yang ada di kota-kota besar. Infrastruktur yang ada di kota besar itu mungkin bisa dibilang hampir 70% mereka bisa memenuhi sarana dan prasarana. Namun di daerah-daerah kecil, jangankan untuk peralatan-peralatan seperti komputer, whiteboard, atau peralatan lab, untuk gedung saja banyak sekali yang di daerah kecil itu gedung saja sudah hampir roboh, itu tidak terjamah oleh pemerintah. Nah, permasalahan ini dari dulu belum sempat bisa benar-benar beres dari masa pemerintahan awal sampai sekarang, karena realisasinya benar-benar kurang. Padahal 20% anggaran APBN itu sudah dikucurkan oleh pemerintah untuk area pendidikan. Harusnya ini sudah bisa memperbaiki sedikit demi sedikit infrastruktur yang ada di sekolah-sekolah di pedesaan juga, bukan hanya di kota-kota besar. Mungkin kalau di kota besar mereka bisa ajukan proposal ke pemerintah dan responnya cepat, karena pemerintah tahu bagaimana kondisi yang ada di kota. Namun kondisi yang ada di pedesaan susah sekali mengajukan proposal. Menurut sumber yang saya terima dari pengurus-pengurus sekolah, mereka bisa mengajukan proposal itu realisasinya bisa sampai 5 tahun, 10 tahun. Bayangkan, jika dalam tahun itu gedung sudah mulai mau roboh, mereka mengajukan proposal realisasinya 5 tahun ke depan, bagaimana kondisi sekolah tersebut? Sudah roboh, bukan? Nah, mungkin ini sebuah permasalahan yang harus dikerjakan oleh yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Bagaimana mereka meregulasi permasalahan yang dalam lingkupan infrastruktur itu, yaitu mereka harus tanggap cepat, mereka harus mengambil tindakan cepat ketika mereka mendapatkan laporan atau proposal untuk perbaikan sekolah ataupun infrastruktur sekolah. Mereka harus benar-benar memiliki sebuah tim yang mereka melakukan auditor ke lapangan, apa benar permasalahan ini yang disampaikan di proposal itu. Nah, ketika itu memang benar, mereka harus bertindak cepat untuk merealisasikan permintaan dari pihak sekolah yang berada di daerah. Jangan sampai pemerataan pendidikan ini tidak terjadi, karena untuk yang sekarang permasalahannya yaitu infrastruktur yang tidak merata ke seluruh Indonesia. Jadi masih menumpuk di perkotaan. Di perkotaan masih bisa penuh dengan infrastruktur yang ada, namun di daerah pedesaan kurang sekali. Itu untuk permasalahan infrastrukturnya. Kemudian ada satu lagi permasalahan di bagian pendidikan, yaitu ada di area penyiaran. Nah, penyiaran ini sangat berhubungan erat sekali dengan pendidikan, yang mana kita bisa lihat kelakuan anak-anak kita sekarang. Mereka pasti kebanyakan itu mengikuti tren yang ada di televisi, di penyiaran khususnya televisi. Nah, di bagian itu sebenarnya sangat kental sekali, yang mana pemerintah bisa menyusupkan berbagai elemen pendidikan di situ. Jangan sampai seperti sekarang banyak sekali hal-hal yang negatif yang diterima oleh anak-anak kita. Itu adalah suatu hal yang di televisi yang ditayangkan itu bukan hal yang mendidik, cuman menghibur, dan ternyata di lain hal menghibur itu banyak sekali mudorotnya, banyak sekali hal-hal buruk yang mereka terima sebagai asupan, dan mereka bisa melakukan hal itu, mereka bisa meniru hal itu. Jadi penyiaran ini penting sekali untuk hal pendidikan, yang mana pemerintah harus menyusupkan penyiaran-penyiaran yang berkualitas. Mereka harus menyusupkan penyiaran yang mendidik, tidak hanya menghibur. Kita bisa ambil contoh seperti penyiaran Si Unyil, itu mendidik sekali dibandingkan dengan acara-acara televisi yang lain. Untuk anak-anak itu sangat tidak mendidik. Jadi peran pemerintah di sini sangat kental untuk bisa memblok atau
memblokade atau misalkan dia seperti portal untuk menghalangi penyiaran-penyiaran yang itu tidak mendidik. Ini demi kepentingan pendidikan bangsa. Jangan sampai penyiaran yang ada disiarkan itu realisasinya nanti tidak bisa mencerdaskan anak bangsa, tapi mereka malah menjatuhkan akhlak-akhlak yang ada di anak-anak bangsa ini. Itu permasalahan yang ada di penyiaran. Jadi intinya permasalahan penyiaran sekarang dengan pendidikan itu sangat berhubungan erat. Yang mana kondisi yang sekarang itu penyiaran yang ada adalah penyiaran yang kurang sekali bisa mendidik, kurang sekali bisa memberikan akurasi pendidikan yang baik, sehingga apa yang ditangkap oleh siswa itu bisa berakibat buruk. Mereka memilih gaya-gaya yang tidak mendidik. Mereka mengatakan suatu kata-kata yang mungkin itu buruk dan tidak sangat mendidik. Itu untuk permasalahan dari bidang pendidikan yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa aspek di dalam permasalahan pendidikan. Yang pertama adalah permasalahan di kualitas pendidiknya atau pengajarnya, kemudian permasalahan sistem pendidikannya, kemudian permasalahan infrastruktur dan sarana dan prasarana pendidiknya atau pendidikannya, kemudian yang keempat adalah permasalahan di area penyiaran pendidikan. Jadi yang keempat ini intinya pemerintah harus benar-benar mengupayakan penyiaran ini bisa suatu hal yang mendidik, memberikan tontonan-tontonan yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada di area pendidikan. Kemudian kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Yang kedua yang tak kalah penting adalah permasalahan yang bersangkutan erat juga dengan pendidikan. Namun permasalahan ini menurut saya ada di bawahnya pendidikan, karena pendidikan itu adalah nomor satu. Bagaimana bisa menjadikan sebuah arena di negara ini sebagai perkumpulan orang-orang yang cerdas dan perkumpulan orang-orang yang soleh, itu akan menjadikan negara ini maju dan tidak memiliki permasalahan-permasalahan yang terlalu rumit. Kemudian permasalahan yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini, yang ingin saya sharing juga, adalah permasalahan mengenai kemiskinan. Permasalahan mengenai kemiskinan yang amat besar di Indonesia. Baru saja saya baca beberapa artikel mengenai tema negara ini kaya loh, Indonesia ini kaya, namun faktanya kita negara miskin. Nah, itu sebuah kata yang menurut kita bisa dikatakan miris sekali. Negara ini kaya tapi miskin. Nah, antara kaya dan miskin. Jadi sebenarnya kita kaya, tapi karena kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, kita jadi miskin. Seperti halnya orang yang kaya punya harta banyak, tapi dia tidak bisa memanage hartanya dengan baik, lama-lama dia akan bangkrut, lama-lama dia akan miskin juga. Sama saja seperti orang yang kaya punya banyak duit, tapi dia tidak bisa memanfaatkan duit yang ada, sama aja bohong, dia tidak bisa beli apa-apa. Sama halnya juga seperti orang kaya, dia punya banyak uang di ATM, tapi dia tidak punya dia tidak bisa menggunakan ATM. Mana bisa dia beli barang-barang yang dia inginkan, mana bisa dia mencukupi kebutuhan tiap harinya kalau ternyata duit itu ada di ATM dan dia sendiri nggak bisa menggunakan ATM tersebut. Mungkin gambaran negara Indonesia itu seperti itu. Di negara Indonesia ini sebenarnya banyak uang di ATM, namun bangsa ini nggak bisa pakai ATM itu. Gimana cara ngambil ATM? Gimana cara pakainya? Nah, mungkin permasalahan gambarannya seperti itu. Itu adalah permasalahan kemiskinan. Sebenarnya negara ini kaya, tapi banyak sekali masih merasa rela pengemis. Sebenarnya negara ini kaya, namun masih banyak sekali orang-orang yang mengamen di bis-bis. Dan sebenarnya negara ini kaya, tapi masih banyak sekali orang yang tinggal di kolong jembatan. Itu beberapa kalimat yang membuat acuan kita untuk bisa memperbaiki negeri ini dari perekonomian.
Untuk permasalahan permasalahan ekonomi atau permasalahan kemiskinan ini, saya ingin mengklarifikasikan, mengkhususkan lagi ada beberapa permasalahan yang ada di daerah kemiskinan ini. Yaitu yang pertama, mengapa sih kita bisa miskin? Yang pertama adalah sumber daya alam. Dari permasalahan sumber daya alam, sebenarnya sumber daya alam ini begitu melimpah. Kita bisa gambarkan dulu pada masa zaman kerajaan orang-orang Eropa, mereka menapaki jejak-jejak kakinya di seluruh dunia, dan mereka menemukan daerah di Indonesia yang mana kata mereka ternyata daerah ini begitu kaya. Kemudian mereka setiap hari berlayar ke sini untuk mengambil banyak sekali rempah-rempah. Karena dulu terkenal sekali daerah kita Nusantara itu penghasil rempah-rempah yang begitu melimpah. Orang-orang Eropa, orang-orang Barat, orang-orang Asia Tengah, Asia Barat, mereka berbondong-bondong ke Indonesia untuk mengambil apa yang ada di sini. Itu menandakan di sini adalah sebuah negara yang kaya. Itu menandakan di sini itu sumber alamnya begitu melimpah sampai mereka jauh ke sini untuk mengambil. Nah, ini sebuah indikasi bagi kita negara ini kaya. Namun apa faktanya? Negara ini tidak seperti yang kita gambarkan dalam cerita tadi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak sekali pengemis di sini. Pendapatan per kapita pun itu masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain yang notabene mereka mengambil kekayaan dari Indonesia sendiri. Kita bisa tahu Indonesia ini adalah sebuah negara yang dengan hasil tambang emas yang begitu besar. Kita bisa tahu juga negara ini punya hasil tembaga yang bisa dikatakan terbesar di dunia. Namun apa yang terjadi? Masih tertinggal sekali daerah-daerah di sini. Kenapa? Yaitu sumber daya alam kita itu kita tidak bisa ngelola. Kita cuma sebagai tuan rumah yang ya sudah silahkan diambil. Itu adalah ungkapan yang sepertinya kita sangat lalai sekali untuk menjaga sumber daya alam yang kita miliki. Allah sudah sangat mulia ketika memberikan kepada kita sebuah karunia yang besar dengan sumber daya alam yang begitu besar. Tanah kita sangat subur. Ketika kita hanya menancapkan satu batang pohon, itu akan berbuah, akan tumbuh, akan memberikan oksigen yang banyak untuk bumi ini, akan menghasilkan hasil yang bisa kita konsumsi setiap hari. Nah, itu menunjukkan bahwa negara ini kaya. Namun kita bandingkan dengan negara lain yang saya ambil contoh ketika negara-negara di Asia Barat, khususnya di Timur Tengah, jauh sekali dengan Indonesia yang di sini subur sekali, di sana gersang. Untuk mencari air saja di sana susah, padahal air itu adalah sumber kehidupan. Di Indonesia sangat melimpah air itu, sangat subur sekali tanah. Mereka di sana kering, tanahnya kering. Namun mereka bisa menjadi sebuah negara kaya. Kenapa? Karena mereka punya sumber daya alam yang mereka kelola sendiri. Mereka bisa mengambil sumber daya alam itu dengan baik, dan mereka bisa kelola benar-benar untuk kesejahteraan yang ada di negara mereka sendiri. Beda halnya dengan di Indonesia. Di Indonesia ini banyak sekali sumber daya alam yang ada, namun faktanya aktualnya banyak sekali permasalahan, yaitu diantaranya sumber daya alam kita tidak bisa kita ambil sendiri. Kita bisa ambil contoh, saya ingin sharing mengenai PT Freeport yang ada di Papua. PT Freeport ini baru saja diperpanjang kontraknya 15 tahun ke depan. Bayangkan, 15 tahun ke depan emas kita mau diambil mereka. Kita biarkan saja. Belum untuk tambang-tambang yang lain seperti tembaga, perak.
sangat miris sekali ketika kita hitung-hitungan dengan angka harga pendapatan perusahaan asing, pendapatan negara dibandingkan dengan pendapatan rakyat yang ada sekarang. Kita bisa ambil contoh untuk hitung-hitungan. Saya ada beberapa sumber yang saya ambil. Di tahun 2009 PT Freeport yang bergerak di bidang pertambangan di Papua. PT Freeport, saya sharing sedikit, PT Freeport adalah perusahaan asing yang dari Amerika. Mereka bisa dikatakan mereka diibaratkan sebagai tukang sumur. Kita gambarkan seperti itu biar enak. PT Freeport itu seperti tukang sumur dan kita pemilik sumurnya. Namun aktualnya si tukang sumur ini bisa lebih kaya dari si pemilik sumur. Nah, si Freeport ini mereka tekan kontrak ke Indonesia untuk gali sumur di Indonesia dengan kontrak yang panjang sekali, 15 tahun bisa dibilang. Nah, di Freeport di Papua itu mereka membuat perjanjian kontrak dengan negara ini sudah diperpanjang 15 tahun dan saya ingin sharing sedikit mengenai penghasilan mereka. Dan penghasilan ini hitung-hitungan dari emas saja. PT Freeport itu ternyata data yang ada di tahun 2009 itu produksi emas mereka, ini hanya emas ya, produksi emas itu mencapai 40,9 ton dalam satu tahun. Berapa banyaknya emas itu? 40,9 ton, mencapai angka segitu, luar biasa, besar sekali emas yang bisa diambil. Nah, jika kita hitung dalam hitungan gram untuk harga emas sekarang, untuk harga emas di sekitar tahun 2009 itu sekitar 300.000. Itu 1 gram. Dalam 1 kilo berarti 300 juta. Dalam 1 ton itu artinya 300 miliar. Padahal PT Freeport bisa menghasilkan 49 ton dalam 1 tahun. Dan jika dihitung penghasilan mereka itu sebesar 12,3 triliun per tahunnya. Wah, luar biasa, besar sekali. Itu baru dari emas. Itu baru dari emas saja. Kemudian dari data yang ada juga penghasilan Freeport itu bisa mencapai angka dengan pertambangan yang lain setelah digabungkan ada 1.600 triliun. Wah, itu angka yang drastis sekali jika kita bisa pakai angka itu untuk APBN. Banyak sekali pemasukan yang bakalan masuk 20% ke daerah pendidikan jika angka APBN kita segitu besarnya. Dan jika kita hitung untuk pembagian di warga Papua itu yang berdomisili di sana itu ada 2,8 juta penduduk. Jika penghasilan dari emas dan pertambangan lain sekitar 1.600 triliun dibagi 2,8 juta, per kepala itu mereka punya uang 715 juta. Bayangin, per kepala mereka punya uang 715 juta. Kalau satu keluarga ada 5 orang, 715 juta kali 5, berarti artinya mereka punya uang 3 triliun. 3 miliar maksudnya. Luar biasa sekali, dalam satu rumah mereka punya uang 3 miliar. Itu indikasi bahwa ternyata negara ini begitu kaya sekali. Apalagi di Papua dengan hasil tambang yang begitu luar biasa. Hasil tambang emas yang bisa dikatakan bisa nomor 1 di dunia. Tapi aktualnya mereka di Papua untuk beli kebutuhan yang bisa dikatakan sehari-hari saja mereka masih banyak yang kurang. Infrastruktur yang ada di perkotaan saja mereka masih sangat kurang sekali. Kemudian itu baru hitung-hitungan sedikit mengenai permasalahan emas yang ada di Freeport. Jadi intinya permasalahan ini adalah sumber daya alam yang tidak bisa mengelola sendiri. Karena jika kita bisa mengelola sendiri, itu hasilnya pun untuk kita sendiri. Beda dengan ketika kita kerjasama dengan pihak asing, mereka memiliki keuntungan yang jauh lebih besar mereka karena mereka yang punya usaha. Karena mereka yang menjalankan roda usahanya, mereka bisa kelola seenak sendiri. Dan untuk penghasilan pendapatan negara mereka atur. Bagaimana caranya mereka bisa mengeluarkan data yang intinya
penghasilan mereka tidak terlalu besar dan kena pajaknya itu pun nggak terlalu besar. Bisa dibilang lebih banyak masuk ke perusahaan asing dibandingkan masuk ke negara, atau dibandingkan masuk ke otorisasi di Papua tersebut. Nah, itu bisa dibayangkan negeri ini bagaimana kayanya dan bagaimana kurang tindakannya dari pemerintah kita. Itu adalah permasalahan sumber daya yang kita tidak bisa kelola sendiri. Kemudian permasalahan kemiskinan yang kedua yang dilatar belakangi oleh pendidikan perekonomian. Nah, pendidikan perekonomian ini adalah suatu hal yang bisa dibilang masuk ke area kewirausahaan atau entrepreneur. Nah, di area di situ harusnya pendidikan tentang kewirausahaan, pendidikan tentang perekonomian itu menjadi makanan yang empuk buat warga di kelas menengah ke bawah. Karena sekarang aktualnya untuk pendidikan perekonomian ini mungkin bisa dibilang mereka hanya dipahami oleh orang-orang menengah ke atas yang bisa sekolah sampai perguruan tinggi, bisa mengambil sekolah untuk jurusan ekonomi dan lain-lain. Tapi untuk aktualnya sekarang, karena pendidikan di Indonesia kebanyakan mereka adalah bisa diambil rata, di tengah itu kita ada lulusan SMP. Untuk pendidikan perekonomian itu sangat kurang. Jadi solusinya untuk permasalahan ini pemerintah harus memberikan sebuah training khusus, memberikan sebuah pendidikan yang itu bisa dimanage oleh pemerintah, bisa jadi pendidikan formal, tidak harus masuk ke sekolah, namun melakukan agenda-agenda rutin yang harus dilakukan untuk mensosialisasikan pendidikan perekonomian ke masyarakat menengah ke bawah, khususnya di pedesaan. Jadi bisa dibayangkan pemerintah memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana mereka untuk bisa berekonomi dengan baik, tidak hanya menjadi seorang pelamar kerja untuk mencari pekerjaan, karena minim sekali untuk mencari pekerjaan di Indonesia ini, karena usaha di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang ada. Jadi intinya pemerintah harus memberikan sugesti kepada masyarakat bagaimana masyarakat bisa menjadi badan usaha yang kita bisa singkirkan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Entah itu perusahaan asing yang bergerak dalam perusahaan yang besar ataupun yang kecil. Jangan sampai kita disusupi oleh perusahaan asing sehingga kita hanya sebagai penonton di Indonesia ini. Dan kita harus bergerak untuk bisa menjadi raja di negara kita sendiri. Kita harus bergerak sebagai warga yang kreatif, yang bisa memberikan kontribusi besar untuk perekonomian negara, dan ini didukung sekali oleh peran pemerintah yang harusnya turun untuk bisa memberikan pendidikan di daerah perekonomian untuk kalangan menengah ke bawah. Itu adalah permasalahan yang dihadapi dari kemiskinan yang dilatar belakangi oleh yaitu satu sumber daya alam yang tidak kita bisa kelola, yang solusinya kita harus kelola sendiri untuk kesehatan kita masing-masing. Dan yang kedua dilatar belakangi oleh kurangnya pendidikan perekonomian di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Itu permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan kemiskinan seperti yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah permasalahan kemiskinan, kemudian permasalahan perekonomian pendidikan. Kemudian saya lanjut ke permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga yang saya ambil ini adalah sebuah permasalahan yang sekarang marak sekali terjadi di Indonesia, dan ini seperti sudah sangat menjamur, sudah sangat tumbuh subur. Bukan hanya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur di Indonesia, tapi permasalahan ini sudah tumbuh subur sekali di Indonesia. Permasalahan itu apa? Permasalahan yang ketiga adalah permasalahan korupsi. Mungkin bisa setiap hari kita lihat di televisi berita-berita yang isinya korupsi, terdakwa kasus ini, penyelewengan jabatan, dan lain-lain. Kasus korupsi ini sepertinya sudah sangat mengakar di Indonesia. Orang-orang sering bilang kalau dulu korupsi itu mereka sembunyi-sembunyi di bawah meja. Seiring berjalannya waktu, mereka berani korupsi di atas meja.
Dan sering berjalannya waktu lagi, kata orang-orang itu, sekarang korupsi mereka sudah berani di atas meja dan sampai mejanya pun ikut dikorupsi. Itu tragis sekali dengan kondisi negara yang sekarang ini. Jadi sebenarnya negara ini punya anggaran yang besar sekali, APBN yang besar, dengan penghasilan yang terbesar adalah pajak. Bagaimana rakyat ini dibebankan dengan pajak yang banyak, pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, itu masuk ke kas negara. Namun untuk pengelolaannya banyak sekali permasalahan di atas. Mereka tidak bisa menyalurkan hal-hal tersebut, tidak bisa menyalurkan anggaran itu dengan baik. Anggaran kita ini besar, namun realisasinya tidak bisa dikeluarkan dengan semaksimal mungkin untuk rakyat. Mereka masuk ke kantongnya masing-masing. Nah, ini adalah permasalahan yang sudah sangat mengakar. Saya ambil contoh banyak sekali permasalahan korupsi yang di Indonesia yang terdakwa, yang terkena orang-orang yang terkena kasus korupsi adalah orang-orang yang berkuasa, adalah partai yang berkuasa sekarang. Ambil contoh saja Nazarudin, Angelina Sonda, Andi Malarangeng, mereka orang-orang yang berada di partai penguasa sekarang. Namun apa yang dilakukan mereka? Mereka mengambil hak rakyat untuk kepentingannya sendiri. Ini adalah suatu permasalahan yang besar sekali efeknya ke masyarakat, yang mana kita gambarkan dengan gampang. Misalkan negara untuk mengucurkan dana 1M untuk pembangunan jembatan, padahal jembatan itu difungsikan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun karena 1M itu diambil oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, realisasi jembatan itu tidak jadi, dan perekonomian ini macet di tengah jalan, tidak jadi tumbuh. Nah, permasalahan ini sangat berdampak kepada sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Yaitu beberapa permasalahan yang saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali permasalahan yang tidak bisa saya jabarkan dengan secara detail. Di antaranya ada permasalahan bencana alam. Bencana alam di Indonesia seperti yang kita tahu secara runtun terjadi, seperti banjir yang kerap sekali terjadi tiap tahunnya, tanah longsor yang mengakibatkan banyak orang menderita, dan permasalahan bencana alam seperti tsunami, gempa, gunung meletus. Itu bencana alam yang runtun sekali terjadi di Indonesia. Dan permasalahan ini kita bisa atasi dengan kita berlaku sebagai manusia yang hidup dengan alam. Kita ramah dengan alam. Kita melakukan hal-hal yang sejatinya kita mendukung alam ini tetap terjaga, dan pemerintah sangat andil di bagian ini. Pemerintah harus bisa mensosialisasikan bagaimana menjadi sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan ramah dengan alam juga. Bagaimana bisa negara menjadi negara yang mengamankan bumi ini, tidak hanya memanfaatkan bumi ini, namun mengamankan bumi ini dengan baik. Oke, mungkin saya rasa cukup itu penjabaran permasalahan-permasalahan dan solusi yang ada di Indonesia. Banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya benar-benar mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini banyak salah atau banyak hal yang faktanya itu tidak terbukti atau faktanya itu menyimpang dari hal yang ada. Jadi ini hanya sebuah asumsi dari saya dan pendapat untuk perbaikan bangsa ini di bidang permasalahan-permasalahan yang ada di bidang pendidikan, perekonomian, dan di bidang hukum dan di bidang bencana alam. Mungkin itu. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.